Bapak dan Ibu yang saya hormati, semakin bertambah usia, bukan hanya tubuh yang perlu dirawat, tetapi juga hati. Banyak orang menjaga makan, rutin minum obat, bahkan rajin berolahraga, tetapi lupa satu hal penting, beban di dalam hati. Padahal di usia 60 tahun ke atas, justru beban batinlah yang paling sering membuat pikiran lelah, tidur gelisah, dan hidup terasa berat. Ada rasa sakit yang bukan berasal dari tubuh, tetapi dari hal-hal yang masih kita genggam terlalu erat di dalam hati. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berinteraksi sebentar. Silakan tuliskan di kolom komentar sekarang tinggal di mana. Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, atau mungkin di luar negeri. Hanya sebutkan satu saja. Dengan begitu kita bisa saling menyapa dari kejauhan seolah sedang duduk bersama di satu ruang yang hangat, berbagi cerita di usia senja. Bapak dan Ibu, banyak orang mengira bahwa yang membuat hati sakit di usia tua adalah penyakit, ekonomi, atau keadaan fisik. Padahal seringkali yang paling menyakitkan justru adalah hal-hal yang tidak terlihat. Penyesalan lama yang belum dilepas, kemarahan yang dipendam, harapan yang tidak terpenuhi, dan rasa ingin dihargai yang terlalu besar. Semua itu pelan-pelan menumpuk menjadi beban yang berat di dada. Padahal usia senja sejatinya adalah masa untuk meringankan langkah. Kita sudah melewati perjuangan panjang dalam hidup, membesarkan anak, bekerja keras, menghadapi suka dan duka. Maka sudah sepantasnya di sisa waktu ini, hati kita lebih lapang, napas terasa lebih ringan, dan malam bisa dilalui dengan tidur yang tenang. Tapi itu sulit tercapai jika kita masih membawa terlalu banyak beban yang seharusnya sudah dilepaskan. Saya pernah mendengar seorang kakek berkata dengan jujur, sakit pinggang masih bisa ditahan, tapi sakit hati itu yang membuat umur terasa pendek. Kalimat sederhana ini mengandung kebenaran yang dalam. Beban batin yang dipelihara terlalu lama bisa perlahan menggerogoti kebahagiaan kita sendiri tanpa kita sadari. Karena itulah, dalam rangkaian pembahasan ini, kita akan belajar tentang 8 hal yang perlu kita lepaskan di usia 60+, agar hati tidak mudah sakit dan hidup tidak terasa terbebani. Bukan untuk melupakan masa lalu, bukan untuk menjadi orang lain, tetapi agar kita bisa menjalani hari-hari ke depan dengan lebih tenang, lebih ikhlas, dan lebih bahagia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal pertama yang sangat perlu kita lepaskan di usia 60+ adalah rasa dendam. Dendam sering lahir dari luka lama, ucapan yang menyakitkan, perlakuan yang tidak adil, atau pengkhianatan yang sulit dilupakan. Masalahnya, dendam tidak pernah benar-benar melukai orang yang kita benci. Ia justru tinggal di dalam hati kita sendiri, menggerogoti ketenangan sedikit demi sedikit, tahun demi tahun. Banyak orang berkata, saya sudah tua, biarlah, tapi saya tidak bisa melupakan. Padahal memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah cara kita membebaskan diri sendiri dari penjara batin. Dendam membuat pikiran sering kembali ke masa lalu. Tidur menjadi tidak nyenyak, dan hati mudah tersinggung. Di usia senja, semua itu terasa lebih berat karena tenaga kita sudah tidak seperti dulu. Ada cerita ringan tentang Bu Sumi, 65 tahun. Selama puluhan tahun ia menyimpan sakit hati pada saudaranya karena perkara warisan. Setiap kali mendengar nama saudaranya itu, dadanya langsung sesak. Sampai suatu hari dokter berkata tekanan darahnya sering naik bukan karena makanan, tapi karena stres yang tidak pernah selesai. Perlahan Bu Sumi belajar memaafkan, bukan lewat pertemuan besar, cukup lewat doa. Beberapa bulan kemudian, tidurnya lebih nyenyak, wajahnya lebih tenang. Ia berkata, ternyata yang paling capek itu bukan bekerja, tapi memelihara marah. Bapak dan Ibu, dendam itu seperti beban di punggung. Semakin lama dipikul, semakin berat langkah kita. Padahal di usia ini kita butuh langkah yang ringan. Kita ingin bangun pagi dengan hati lapang, bukan dengan ingatan pahit yang datang sebelum mata benar-benar terbuka. Melepaskan dendam bukan tanda kalah, justru tanda bahwa kita lebih kuat dari luka itu sendiri. Kita tidak bisa menghapus masa lalu, tetapi kita bisa memilih bagaimana masa lalu memengaruhi hari ini. Kita tidak harus mendatangi orang yang menyakiti untuk memaafkan secara langsung. Kadang cukup dengan berkata dalam hati, saya lepaskan ini untuk ketenangan saya sendiri.
Kalimat sederhana itu bisa menjadi pintu menuju kedamaian. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan kehidupan Bapak dan Ibu, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk terus bersama dalam rangkaian pembelajaran ini dengan menekan tombol subscribe sebagai tanda kebersamaan, bukan sebagai kewajiban, melainkan agar kita bisa terus saling menguatkan lewat cerita dan nasihat di usia senja. Dan bila Bapak dan Ibu berkenan, tuliskan di komentar, apakah Bapak dan Ibu sedang berjuang melepaskan luka lama atau sudah berhasil memaafkan? Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal kedua yang perlu kita lepaskan di usia 60 plus adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Di masa muda, mungkin kita sering membandingkan karier, harta, atau pencapaian. Namun di usia senja, membandingkan diri justru menjadi sumber luka batin yang paling halus tapi paling sering terasa. Kita melihat teman sebaya yang tampak lebih makmur, lebih sehat, atau lebih sering dikunjungi anak cucu. Lalu tanpa sadar hati kita merasa kurang. Media sosial memperparah kebiasaan ini. Kita melihat foto teman yang terlihat bahagia bersama keluarga, bepergian ke tempat indah, atau tampak selalu ceria. Padahal kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di balik foto itu. Yang kita lihat hanya potongan kecil, tetapi yang kita rasakan adalah beban besar di dalam hati. Dari sinilah rasa iri, sedih, dan kecewa mulai tumbuh diam-diam. Ada kisah ringan tentang Pak Dharma, 97 tahun. Ia sering merasa rendah diri karena teman-temannya banyak yang sudah punya rumah besar dan mobil bagus. Ia sendiri hidup sederhana di rumah kecilnya. Sampai suatu hari ia sakit dan harus dirawat. Yang setia menunggui justru keluarganya yang hidup sederhana juga. Sementara banyak temannya yang tampak mapan jarang menjenguk. Dari situ Pak Dharma sadar, yang membuat hidup terasa bernilai bukan apa yang terlihat, tetapi siapa yang benar-benar hadir. Bapak dan Ibu, hidup kita bukan perlombaan. Setiap orang punya garis perjalanan yang berbeda. Ada yang kaya harta, tapi miskin ketenangan. Ada yang sederhana, tapi hatinya penuh syukur. Jika terus membandingkan, kita akan selalu merasa kurang. Meski sebenarnya kita sudah memiliki begitu banyak nikmat, napas yang masih berhembus, tubuh yang masih bisa bergerak, dan waktu untuk memperbaiki diri. Membandingkan diri juga sering membuat kita lupa mensyukuri apa yang masih kita punya. Kita lupa bahwa kesehatan hari ini jauh lebih berharga daripada kejayaan masa lalu. Kita lupa bahwa ketenangan tidur malam lebih mahal dari pujian manusia. Dan kita lupa bahwa hidup yang cukup seringkali lebih damai daripada hidup yang tampak berlebih. Di usia ini, mari kita belajar mengukur kebahagiaan dengan cara yang lebih lembut. Bukan dari perbandingan, tetapi dari rasa cukup. Bukan dari apa yang orang lain miliki, tetapi dari apa yang hati kita rasakan. Karena ketika perbandingan dilepaskan, beban di dada juga ikut terangkat. Dan hidup pun terasa lebih ringan untuk dijalani. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal ketiga yang perlu kita lepaskan di usia 60 plus adalah ekspektasi berlebihan kepada anak-anak. Sejak muda kita berjuang membesarkan mereka dengan penuh pengorbanan. Maka wajar jika di hati kecil kita berharap, di masa tua nanti mereka akan selalu ada, selalu memperhatikan, selalu mengerti perasaan kita. Namun kenyataannya kehidupan anak-anak sering berjalan tidak sesuai dengan harapan kita. Anak-anak kini hidup di zaman yang berbeda. Mereka diburu pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan tekanan hidup yang juga tidak ringan. Kadang bukan karena mereka tidak sayang, tetapi karena mereka lelah. Sayangnya, ketika harapan kita terlalu tinggi, sedikit saja perhatian yang terlambat datang bisa langsung melukai hati. Kita merasa diabaikan, tidak dianggap, lalu kesedihan pun menumpuk diam-diam. Ada cerita ringan tentang Bu Siti, 65 tahun. Ia sering menangis karena merasa anak-anaknya jarang pulang. Setiap hari ia menunggu telepon yang tak kunjung berbunyi. Sampai suatu hari cucunya jatuh sakit dan harus dirawat lama. Baru ia tahu, selama ini anaknya bekerja keras demi biaya rumah sakit cucunya. Bu Siti pun tersadar, cinta anak tak selalu hadir dalam bentuk yang kita inginkan. Bapak dan Ibu, harapan yang terlalu tinggi seringkali berubah menjadi sumber luka. Bukan karena anak jahat, tetapi karena harapan kita tidak disesuaikan dengan realitas hidup mereka. Ketika kita belajar menurunkan ekspektasi, bukan berarti kita berhenti berharap, tetapi kita mengubah cara berharap agar lebih membebaskan hati.
Belajarlah menikmati perhatian sekecil apapun dengan rasa syukur. Sebuah pesan singkat, sebuah telepon singkat, atau sekadar kabar sehat hari ini, itu sudah menjadi nikmat yang besar. Ketika hati mampu menerima dengan lapang, rasa kecewa pun akan jauh berkurang. Di usia senja, kebahagiaan tidak lagi datang dari tuntutan, tetapi dari penerimaan. Ketika kita berhenti menuntut anak sesuai keinginan kita, justru hubungan menjadi lebih hangat, hati menjadi lebih tenang, dan hidup terasa jauh lebih damai. Dan Bapak Ibu yang sedang menyimak dengan hati terbuka, bila pembahasan ini terasa dekat dengan kehidupan Anda, semoga kehadiran channel ini bisa menjadi teman yang menenangkan di hari-hari senja. Mari kita terus berjalan bersama, saling menguatkan dan saling belajar agar usia ini benar-benar menjadi masa yang penuh makna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal keempat yang perlu kita lepaskan di usia 60 plus adalah kebiasaan mengungkit masa lalu yang menyakitkan. Banyak orang tua yang tanpa sadar masih membawa luka lama di dalam hatinya. Luka tentang kegagalan, pengkhianatan, kesalahan dalam mendidik anak, atau penyesalan terhadap keputusan hidup di masa muda. Kenangan memang tidak bisa dihapus, tetapi menghidupkan kembali luka setiap hari justru membuat hati terus berdarah. Ada yang setiap melihat anaknya langsung teringat masa lalu yang pahit. Ada pula yang setiap duduk sendirian justru membuka kembali kisah yang seharusnya sudah bisa diistirahatkan. Akibatnya hati menjadi berat, emosi mudah naik, dan sulit menikmati hari yang sedang dijalani. Ada cerita ringan tentang Pak Wiro, 70 tahun. Ia sering mengeluh tentang kegagalannya dalam usaha puluhan tahun lalu. Setiap berkumpul dengan teman, yang dibahas selalu kegagalan itu. Namun suatu hari seorang cucunya berkata polos, "Kakek hebat, meski gagal dulu, sekarang masih bisa cerita dan bercanda." Sejak itu Pak Wiro mulai belajar berhenti menghidupi luka lama dan lebih fokus pada apa yang masih bisa disyukuri hari ini. Bapak dan Ibu, masa lalu memang bagian dari hidup kita, tetapi masa lalu bukan tempat untuk tinggal. Masa lalu adalah tempat untuk belajar, bukan untuk berdiam. Bila kita terus tinggal di sana, kita akan kehilangan keindahan hari ini. Padahal hari ini adalah satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki. Belajar memaafkan adalah kunci utama untuk melepaskan masa lalu. Memaafkan orang lain memang tidak mudah, tetapi memaafkan diri sendiri seringkali jauh lebih sulit. Banyak orang tua yang sebenarnya paling keras menyalahkan dirinya sendiri. Padahal kita semua telah berusaha sebaik mungkin dengan kemampuan yang kita miliki saat itu. Di usia senja, mari kita belajar berdamai dengan diri sendiri. Apa yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Kita tidak bisa mengubahnya, tetapi kita bisa memilih bagaimana menjalani sisa hidup dengan hati yang lebih ringan. Ketika masa lalu dilepaskan, hati menjadi lebih lapang, dan hidup pun terasa lebih hangat untuk dinikmati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal kelima yang perlu kita lepaskan di usia 60 plus adalah keinginan untuk selalu menyenangkan semua orang. Sejak muda, banyak di antara kita terbiasa mengalah, menuruti, dan memendam perasaan sendiri demi menjaga hubungan tetap baik. Kebiasaan itu terbawa hingga tua, hingga tanpa sadar kita sering mengorbankan kenyamanan diri sendiri demi kebahagiaan orang lain. Di usia senja, tubuh tidak lagi sekuat dulu, tenaga terbatas, dan hati jauh lebih sensitif. Namun masih ada yang memaksakan diri membantu meski lelah, masih menyanggupi permintaan meski sebenarnya keberatan, hanya karena takut dianggap tidak baik, tidak peduli, atau tidak berguna. Padahal, memaksakan diri seperti ini justru perlahan menguras kesehatan fisik dan batin. Ada cerita ringan tentang Bu Yani, 68 tahun. Ia selalu mengiyakan permintaan siapapun, mulai dari menjaga cucu seharian hingga membantu tetangga tanpa henti. Tubuhnya sering sakit, tetapi ia tetap memaksakan diri. Sampai suatu hari ia jatuh sakit cukup lama dan harus dirawat. Barulah ia sadar, ternyata orang-orang yang sangat sering ia bantu tidak selalu siap membantunya kembali. Bapak dan Ibu, berbuat baik itu mulia. Tetapi bila kebaikan dilakukan dengan mengorbankan kesehatan dan ketenangan diri sendiri, itu bukan lagi kebaikan yang sehat. Kita berhak untuk berkata tidak dengan lembut. Kita berhak menjaga diri sendiri tanpa harus merasa bersalah. Belajarlah memilih mana yang mampu kita lakukan dan mana yang sebaiknya kita lepaskan. Kita tidak harus selalu hadir di setiap urusan orang lain.
Di usia ini, tanggung jawab utama kita adalah menjaga tubuh dan hati agar tetap kuat, agar kita bisa menikmati hari-hari dengan damai dan penuh syukur. Dan jika Bapak Ibu merasakan manfaat dari pembahasan ini, semoga kebersamaan kita di channel ini bisa terus menjadi ruang belajar yang menenangkan. Kehadiran, dukungan, dan kebersamaan Bapak Ibu melalui mengikuti dan berbagi channel ini dengan sesama orang tua lainnya akan sangat berarti agar semakin banyak yang dikuatkan di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal keenam yang perlu kita lepaskan di usia 60 plus adalah rasa khawatir berlebihan tentang masa depan. Banyak orang tua yang hari-harinya justru habis untuk memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Takut sakit, takut kehabisan uang, takut ditinggal anak, takut menjadi beban. Kekhawatiran ini muncul diam-diam, lalu menumpuk menjadi beban di dalam dada. Padahal sebagian besar hal yang kita khawatirkan seringkali tidak terjadi seperti yang kita bayangkan. Namun rasa cemas itu sudah lebih dulu menguras tenaga dan merusak ketenangan. Tidur menjadi tidak nyenyak, makan tidak lagi nikmat, dan hari-hari terasa berat meski sebenarnya tidak sedang menghadapi masalah besar. Ada kisah ringan tentang Pak Hasan, 69 tahun. Ia sering merasa gelisah memikirkan masa depannya. Padahal kebutuhan hidupnya tercukupi, dan anak-anaknya masih memperhatikan. Ia selalu berkata, takut nanti repot, takut nanti susah. Hingga suatu hari temannya berkata, Pak Hasan sudah susah duluan, padahal susahnya belum datang. Kalimat itu membuatnya tersadar bahwa ia telah terlalu lama hidup dalam kecemasan. Bapak dan Ibu, masa depan memang penting untuk dipersiapkan, tetapi tidak untuk ditakuti secara berlebihan. Kita boleh merencanakan, menabung, menjaga kesehatan, dan menjalin hubungan baik. Namun setelah itu serahkanlah hasilnya kepada Tuhan. Karena hidup bukan hanya tentang berjaga-jaga, tetapi juga tentang menikmati setiap hari yang masih diberikan. Kekhawatiran yang terus dipelihara hanya akan mencuri kebahagiaan hari ini. Kita tidak bisa mengulang hari yang sudah lewat. Maka sungguh rugi bila sisa waktu justru habis untuk mencemaskan sesuatu yang belum tentu terjadi. Di usia ini, mari kita belajar hidup lebih percaya. Percaya bahwa rezeki tidak akan tertukar. Percaya bahwa setiap hari membawa berkahnya sendiri. Dan percaya bahwa hati yang tenang jauh lebih berharga daripada pikiran yang selalu waspada. Saat rasa khawatir dilepaskan, nafas terasa lebih ringan, dan hidup pun menjadi lebih damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal ketujuh yang perlu kita lepaskan di usia 60 plus adalah kebiasaan terlalu keras pada diri sendiri. Banyak orang tua yang tanpa sadar masih terus menyalahkan dirinya atas hal-hal yang sudah lama berlalu. Merasa kurang berhasil sebagai orang tua, merasa kurang pandai mengatur hidup, atau merasa hidupnya tidak seindah orang lain. Padahal semua manusia punya keterbatasan, dan semua perjalanan hidup tidak pernah lurus dan sempurna. Ada yang terus berkata dalam hati, seandainya dulu saya lebih pintar, seandainya dulu saya lebih berani, seandainya dulu saya tidak salah mengambil keputusan. Ucapan-ucapan ini terdengar sunyi, tapi sebenarnya sangat melukai batin. Kita seolah menghukum diri sendiri setiap hari atas masa lalu yang tidak bisa diulang. Ada cerita ringan tentang Bu Marni, 66 tahun. Ia sering merasa dirinya gagal karena anaknya tidak setinggi yang ia harapkan pendidikannya. Ia memendam perasaan bersalah bertahun-tahun. Hingga suatu hari anaknya berkata, Ibu tidak pernah gagal. Saya bisa berdiri hari ini justru karena Ibu tidak pernah menyerah. Sejak itu Bu Marni mulai belajar memandang dirinya dengan lebih lembut. Bapak dan Ibu, kita sering begitu mudah memaafkan orang lain, tetapi sangat sulit memaafkan diri sendiri. Padahal kita telah berjuang sesuai kemampuan yang kita miliki pada saat itu. Tidak adil jika hari ini kita menghakimi diri kita dengan ukuran yang berbeda dan jauh lebih berat. Di usia senja, kita justru perlu bersikap lebih ramah kepada diri sendiri. Tubuh kita sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Hati kita sudah melewati banyak luka dan ujian. Kita pantas mendapatkan istirahat batin, bukan cambukan penyesalan tanpa henti. Dan jika Bapak Ibu merasakan ketenangan saat menyimak pembahasan ini, semoga kebersamaan kita di sini bisa terus menjadi pengingat bahwa usia senja bukan untuk saling menghakimi, melainkan untuk saling menguatkan. Kehadiran dan kebersamaan Bapak Ibu dengan mengikuti serta berbagi channel ini kepada
Sesama orang tua lainnya akan menjadi amal kebaikan yang terus mengalir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal kedelapan yang perlu kita lepaskan di usia 60 plus adalah rasa ingin mengendalikan segala sesuatu. Sejak muda, kita terbiasa mengatur banyak hal, keluarga, pekerjaan, keputusan hidup. Namun ketika usia bertambah, ada banyak hal yang memang tidak lagi bisa kita kendalikan sepenuhnya. Jika keinginan mengontrol ini terus dipertahankan, hati justru akan mudah lelah dan tersakiti. Banyak orang tua yang tanpa sadar masih ingin mengatur kehidupan anak secara detail, ingin mengatur cara mereka membesarkan anak, mengatur keuangan mereka, bahkan mengatur pilihan hidup mereka. Ketika saran kita tidak dituruti, hati pun terasa kecewa dan terluka. Padahal setiap orang dewasa punya jalannya sendiri untuk belajar dan bertumbuh. Ada cerita ringan tentang Pak Surya, 71 tahun. Ia sering merasa kesal karena anaknya tidak mengikuti semua sarannya. Setiap keputusan anak yang berbeda dari keinginannya dianggap sebagai kesalahan besar. Hingga suatu hari anaknya berkata dengan lembut, "Ayah sudah mengajarkan saya banyak hal. Sekarang izinkan saya mencoba berjalan dengan caraku sendiri." Kalimat itu membuat Pak Surya terdiam lama dan mulai belajar melepaskan kendali. Bapak dan Ibu, keinginan mengendalikan sering muncul karena rasa sayang dan ingin melindungi. Namun jika tidak disertai dengan keikhlasan, ia justru berubah menjadi sumber konflik dan kekecewaan. Kita lupa bahwa orang yang kita sayangi juga perlu ruang untuk salah, belajar, dan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Di usia senja, melepaskan kendali bukan berarti berhenti peduli. Justru itu adalah bentuk kepedulian yang lebih dewasa. Kita tetap bisa memberi nasihat, tetapi tidak memaksakan. Kita tetap bisa mengingatkan, tetapi tidak mengikat. Dengan begitu, hubungan menjadi lebih hangat dan penuh rasa saling menghormati. Ketika kita berhenti ingin mengontrol segalanya, hati menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi terbebani oleh hasil pilihan orang lain. Kita belajar menerima bahwa tidak semua harus sesuai dengan keinginan kita. Dan disitulah kedamaian muncul. Bukan karena semua berjalan sempurna, tetapi karena hati kita sudah lebih ikhlas menerima kenyataan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari awal hingga akhir pembahasan ini, kita telah belajar bahwa hidup damai di usia 60 plus bukan hanya tentang menambah sesuatu, tetapi justru tentang melepaskan hal-hal tertentu yang selama ini diam-diam membebani hati. Kita belajar melepaskan keinginan untuk selalu dipahami, melepaskan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, melepaskan ekspektasi berlebihan pada anak, dan melepaskan kebiasaan mengungkit masa lalu yang menyakitkan. Kita juga belajar melepaskan keinginan untuk selalu menyenangkan semua orang, melepaskan rasa khawatir berlebihan terhadap masa depan, melepaskan sikap yang terlalu keras pada diri sendiri, serta melepaskan dorongan untuk mengendalikan segala sesuatu. 8 hal ini tampak sederhana, tetapi dampaknya sangat besar bagi ketenangan batin di usia senja. Bapak dan Ibu, melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan bukan tanda menyerah. Justru seringkali, melepaskan adalah tanda kebijaksanaan yang matang. Kita tidak lagi merasa harus membuktikan diri kepada siapapun. Kita tidak lagi memikul beban yang sebenarnya bukan milik kita. Kita memilih hidup dengan hati yang lebih ringan, pikiran yang lebih jernih, dan jiwa yang lebih lapang. Bayangkan betapa indahnya hari-hari ketika kita bangun pagi, tanpa membawa dendam, tanpa iri, tanpa tuntutan berlebihan. Kita menikmati secangkir teh hangat, melihat cahaya matahari masuk melalui jendela, dan hati terasa tentram karena kita sudah berdamai dengan diri sendiri, dengan anak-anak, dan dengan kehidupan yang kita jalani sekarang. Tidak ada hidup yang benar-benar sempurna, Bapak dan Ibu. Tetapi ada hidup yang bisa kita jalani dengan lebih damai dan lebih ikhlas. Ketika kita berhenti menggenggam terlalu erat hal-hal yang menyakiti hati. Sisa waktu yang kita miliki di usia senja ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam kegelisahan dan beban batin. Dan bila pembahasan ini menemani Bapak Ibu dengan perasaan yang lebih ringan, semoga kita bisa terus bertumbuh bersama di ruang yang sederhana ini. Kehadiran Bapak Ibu yang setia menyimak, berbagi dan menemani sesama orang tua lainnya adalah bagian dari kebaikan yang tidak kecil nilainya. Semoga setiap langkah yang kita tempuh di usia senja ini selalu disertai ketenangan,
kesehatan, dan keberkahan.